Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing kembali tentang video SMPLS second order factor atau second order model dengan judul ketika saya ditelepon oleh profesor kampus ya waktu itu ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman subscribe di channel ebook kami, bunyikan loncengnya. Eh, Mohon izin juga kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang sempat kami jawab. Jadi sekali lagi judulnya adalah SMPLS, Second Order Factor atau Second Order Model atau model Second Order. Ketika suatu hari itu saya pernah ditelepon oleh seorang profesor kampus terkait dengan hal ini. Oke, suatu hari tidak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba saya diminta oleh seorang mahasiswa ya untuk ikut Zoom ya. Jadi mahasiswa tersebut itu bimbingan seorang Profesor X yang dia itu kebetulan membeli e-book saya dan menerapkan metode second order factor atau second order two stage factor di dalam penelitiannya. Ya, jadi mahasiswa itu kebetulan menerapkan metode second order two stage di dalam penelitiannya dan dia adalah pembeli e-book saya. Nah, pembimbing mahasiswa tersebut si Profesor X tadi ya kaget gitu dengan mahasiswa tersebut, kok metodenya seperti ini, tidak biasanya metode ini dipakai. Ya, sekali lagi tidak biasanya metode ini dipakai. Yang diketahui oleh Profesor X itu adalah metode A, sebut saja metode A. Nah, kemudian tiba-tiba mahasiswa ini menggunakan metode B, second order. Nah, si profesor tadi, masa sih kayak begitu gitu metodenya. Nah, kemudian dia bertanya dari mana referensi dan sumbernya, kemudian ditelusuri penulisnya adalah saya, e-book saya yang saya tulis. Kemudian profesor tersebut hanya ingin memastikan bahwa tolong diundang si penulis e-book tersebut yaitu saya dan diskusi bertiga di dalam Zoom. Ya waktu itu. Ya waktu itu akhirnya saya menyanggupinya dan saya bilang waktu itu saya mau habis sholat maghrib ya. Ya karena waktu itu saya diteleponnya sore ya jam 5 tanggung mau maghrib. Jadi saya bilang ya udah habis sholat maghrib aja gitu ya. Sholat maghrib dulu selesai jam berapa? Misalnya setengah 7 waktu Indonesia Barat di Depok ya. Kemudian kita Zoom bersama ya. Nah kemudian setelah itu setelah perkenalan diri ya saya memperkenalkan diri nama saya Sofyan dan lain-lainnya ya. Kemudian mereka bimbingan mahasiswa A dan Profesor X tersebut ya. Kemudian kita berdiskusi di dalam Zoom tersebut. Nah, si profesor itu menanyakan kepada saya setelah memperkenalkan diri, apa landasan dan referensi yang digunakan, mengapa metode second order two stage approach itu dipakai. Nah, kata profesor itu ke saya waktu itu. Ya, mengapa ini digunakan? Padahal sebelumnya profesor tersebut menggunakan metode yang sebelumnya yang sudah banyak banget dipakai dan terus-menerus dipakai. Nama metodenya yang dipakai sampai dengan hari ini paling banyak adalah repeated indicator approach. Tiba-tiba ada satu metode yang disebut sebagai second order two stage. Ya, jadi ada pendekatan two stage tiba-tiba. Nah, profesor itu hanya ingin memastikan bahwa ini benar dan ada referensi ilmiah yang mengatakan bahwa metode two stage ini juga bisa dipakai gitu. Yang sebelumnya yang diketahui adalah repeated indicator approach. Jadi ini bagus nih, profesor tersebut tidak langsung accuse, mengatakan ke mahasiswa itu salah, tetapi langsung ini referensinya dari mana? Ini sumbernya dari mana? Nah ini bagus nih Profesor X tersebut. Sehingga waktu itu saya diundang hadir di dalam Zoom tersebut ya. Ya walau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak kenal, nggak kena apa-apa, tiba-tiba saya ya udah saya mau waktu itu ya. Karena itu kebaikan ilmu pengetahuan. Ya. Oke, jadi sebelumnya yang dikenal itu adalah repeated indicator approach. Ketika mahasiswa menggunakan two stage approach, ada sesuatu, loh kok ini aneh ya, gitu kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam dunia ilmiah itu harus selalu menggunakan referensi, gitu ya. Nah, kemudian saya waktu itu menjelaskan kepada profesor tersebut, izin Prof, waktu itu saya menjawab, izin Prof dan mahasiswa A tersebut, apakah Prof Prof X gitu ya dan mahasiswa A ya. Kalau si mahasiswa A baca di e-book saya gitu. Apakah Prof X itu pernah sebelumnya ya, sebelumnya membaca ya, menelaah sebuah jurnal
yang ditulis oleh start date-nya. Jadi waktu itu saya langsung menjelaskan kepada Prof itu, apakah Prof itu pernah membaca, menelaah suatu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Ya, jurnalnya jurnal bagus ya. Judulnya How to Specify, Estimate, and Validate High Order Construct in PLSM. Waktu itu saya menjelaskan kepada profesor tersebut dan kepada mahasiswanya itu bahwa referensinya ada. Pernah nggak sebelumnya bahwa kita membaca jurnal ini? Kira-kira gitulah bahasanya ya. Mohon izin waktu itu ke Prof, mohon izin nih, apakah pernah membaca sebelumnya judul ini Prof, How to Specify, Estimate. Saya judul ini benar-benar apal banget. Karena berkali-kali saya menelaah jurnal ini dan judulnya ini benar-benar keluar aja dari kepala saya itu. How to Estimate, How to Specify, Estimate, and Validate High Order Construct, ditulis oleh Starsted et al, diterbitkan oleh Elsevier. Ya ingat saya cuma ini Elsevier nih. Oke ya, jurnalnya Australian Marketing Journal. Oke, nah kemudian kata Prof itu jawab belum pernah, Mas Sofian. Coba jelaskan, maksud di dalam jurnal itu apa? Nah, jurnal ini memuat tentang 4 hal estimasi yang digunakan dalam second order. Yang selama ini digunakan di banyak kampus hanyalah metode yang biru ini, repeated indicator approach. Karena ada banyak kelemahan di dalam repeated indicator approach, kemudian dikembangkanlah yang namanya extended repeated indicator approach. Nah, karena manusia itu tidak puas dengan satu metode, manusia itu pasti akan mengembangkan. Apalagi para akademisi pasti akan mengembangkan metode-metode terbaru untuk ya melihat kekurangan-kekurangan dari metode sebelumnya yang disebut sebagai two-stage approach. Ada embedded two-stage approach dan ada disjoint two-stage approach. Ini jurnalnya ada. Jadi, how to specify, estimate, and validate high order. Nah, kata-kata di sini, extended repeated indicator approach ada. Kenapa ini digunakan? Karena ada kelemahan di dalam metode sebelumnya. Di dalam repeated indicator approach yang sering kita pakai di kampus itu ada kelemahannya. Maka dikembangkanlah oleh ya para akademisi namanya extended repeated indicator approach dan juga disjoint two-stage approach dan embedded two-stage approach. Nah, ini dia. Embedded two-stage approach dan disjoint two-stage approach ada di dalam referensi ilmiah dan ini dikembangkan oleh para akademisi itu. Nah, waktu itu saya menjelaskan saja bahwa ini ada di dalam referensi ilmiah yang disebut sebagai embedded two-stage approach dan disjoint two-stage approach. Referensinya mana? Referensinya ini aslinya. Gitu ya. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman panjang kali lebar jurnalnya ini sampai bagian terakhir adalah kapan kita harus pakai metode tersebut. Ini menarik nih bagian akhirnya. Kapan sih kita harus pakai metode-metode ini? Apakah ada perbedaan hasil di antara metode-metode itu? Kira-kira gitu ya. Nah, tetapi fondasi yang paling penting di dalam penggunaan metode mana yang lebih baik adalah bahwa ketika model kita mengandung campuran, nah campuran itu adalah mengandung reflektif formatif atau formatif, maka kita bisa menggunakan two-stage approach. Ya, kalau metodenya reflektif boleh nggak two-stage approach? Boleh. Tapi kalau ada formatifnya masuk reflektif formatif, ya reflektif formatif, terutama dia menjadi variabel endogen. Ya. Nah, kalau variabel endogennya itu nanti diukur formatif seperti ini, maka ini nggak bisa tuh repeated indicator approach. Dia harus pakai two-stage approach. Oke ya. Jadi ini gambar repeated indicator approach, variabel dukungan sosial diukur oleh reflektif. Kalau kayak begini, ini namanya reflektif. Tapi kalau ininya diubah sesuai dengan teori, misalnya ini bukan reflektif, tapi reflektif formatif. Nah, seperti ini bangunannya, ini namanya reflektif formatif. Ya, kayak begini namanya reflektif dulu, yang hijau dimensi pengukurannya, baru variabelnya seperti ini, namanya adalah ini reflektifnya, ini formatifnya, cara membacanya. Nah, kalau metodenya reflektif formatif, nggak bisa pakai repeated indicator approach. Sekali lagi, repeated indicator approach nggak bisa kalau metodenya itu adalah reflektif formatif, sesuai teori. Ya, seperti ini nih, dukungan sosial diukur oleh pimpinan, guru, dan keluarga. Ini nggak mungkin reflektif nih, alat ukur pimpinan, guru, dan keluarga ini. Dia pasti formatif. Ya, reflektif formatif. Nah, ini nggak bisa pakai repeated indicator approach. Maka muncullah aliran di dunia ini yang disebut sebagai embedded two-stage approach dan disjoint two-stage approach. Ya.
Jadi metode ini metode dua langkah, disjoin, embedded, dan disjoin ini adalah metode dua langkah. Nah, sebagai penguatan jurnal buat teman-teman semua yang juga bagus menambah referensi wawasan, ada jurnalnya yang kayak begini. Saya dapetin dari Google. Nah, ini dia. Diterbitkan oleh Emerald. Ya, diterbitkan oleh Emerald. Silahkan dibaca. Jurnal ini bagus banget. PLSM Most Wanted Guidance. Ya, PLSM Most Wanted Guidance ini diterbitkan oleh Emerald. Penulisnya adalah Baker CH dan teman-temannya. Ya, nanti ketemu di bagian second order di bawah yang bisa dibaca oleh teman-teman yang bisa menjelaskan lebih dalam, lebih jauh lagi tentang keempat metode tersebut. Bentar ya, saya bukain. Di atas ternyata ya. Bentar, kalau nggak salah di bagian, nah ini dia. Nah, repeated indicator approach, extended repeated indicator approach, embedded, dan disjoint approach. Artinya bahwa keempat metode ini ada. Nah, kemudian waktu itu saya mendiskusikan singkat ya kepada profesor tersebut bahwa embedded two-stage approach dan disjoint two-stage approach itu ada di dalam referensi ilmiah yang ditulis oleh Starsted dan teman-temannya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Salah satunya adalah yang paling mudah itu adalah ketika metodenya reflektif-reflektif itu boleh dipakai semuanya. Tetapi ketika metodenya itu ada yang mengandung formatif, reflektif formatif atau formatif formatif, terutama dia sebagai variabel endogen itu posisinya di sini, ya. Maka kita bisa menggunakan bisa menggunakan two stage approach. Nah, sekarang Smart PLS versi 4 ini, nih, Smart PLS versi 4 ini sudah mengakomodasi ya, ada yang namanya created data file ini yang digunakan untuk menciptakan latent variable score ini. Nah, latent variable score inilah yang akan nanti menjadi skor dimensi pada waktu stage yang kedua. Nah, nanti masuk di stage yang kedua ini. Nah, modelnya kayak begini. Nah, ini yang profesor itu ragu menelpon saya, kok metodenya jadi berubah kayak begini? Padahal aslinya nggak begini. Ini aslinya ada buntut-buntutnya lagi, itu second order. Kok tiba-tiba jadi begini? Nah, itulah yang menyebabkan beliau waktu itu kita zoom bersama-sama. Lalu saya menjelaskan bahwa metode ini disebut sebagai two-stage approach. Baik itu embedded two-stage approach maupun dia disjoint. Ya, bedanya embedded two-stage approach dengan disjoint bedanya kedua ini, yang kuning ini, bedanya hanya di stage yang pertama aja. Jadi langkah pertamanya, kalau misalnya disjoint itu kayak begini. Nah, ini agak aneh bagi orang yang para akademisi di kampus. Apa sih disjoint two-stage approach ini? Kayak begini metode pertamanya. Jadi dimensinya itu langsung disambung-sambungkan ke seluruh variabel penelitian dan dimensi yang lainnya sesuai hipotesis. Gambarnya kayak begini. Semakin banyak dimensi, semakin banyak ini akan semakin acak-acakan kayak begini. Tapi metode pertamanya kayak begini. Nah, oke ya. Nah, ada tulisan yang menarik tadi. Nanti kalau kita baca ini sampai selesai, ini PLSM Most Wanted Guidance ya, saya baca versi KW-nya. Nanti akan ketemu suatu kalimat yang mengatakan kayak begini nih. While the results of these two approach, jadi artinya kalau kita pakai metode embedded maupun juga disjoint two-stage approach, do not differ significantly. Jadi kedua metode itu nggak menghasilkan perbedaan yang signifikan. Hasilnya relatif sama antara embedded dengan disjoint. We recommended. Nah, jadi para penulis-penulis besar dalam SEM mengatakan, we recommend. Kami merekomendasikan using the disjoint two-stage approach. Oke, jadi metode mana yang paling terbaik sama aja. Tetapi para ahli merekomendasikan disjoint two-stage approach as this allow researcher to use PLS predict Semuli dan CVFAT, estimate predictive power and indicator on an indicator level. Jadi kira-kira kemudahan kita menggunakan two-stage approach ini adalah ketika nanti kita menguji PLS prediknya itu benar dengan CVFAT-nya ini sebagai suatu alat prediksi yang digunakan di dalam SEM PLS. SEM PLS itu fondasi assessment terkuatnya itu ada di PLS Predict dan CVFAT untuk mengatakan bahwa model kita yang kita ajukan ini memiliki daya prediksi tinggi atau tidak gitu, minimal medium.
Gitu ya. Nah, ini jurnal yang bisa digunakan oleh teman-teman, dan di sini juga how to assess high order model. Ini referensi aslinya bisa dibaca oleh teman-teman semua, pembaca, para akademisi, para mahasiswa, dan mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa memberikan kemanfaatan bagi sahabat-sahabat semuanya. Dan kami sudah menuliskan di dalam e-book kami tentang disjoint dan juga embodied two-stage approach, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.